warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang persiapan UTBK Fisika, yaitu tentang kinematika bagian yang pertama, yaitu materinya GLB dan GLBB. Nah, baiklah kita awali. Nah, kita bahas dulu konsep dasarnya. Pertama ada istilah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jadi jarak merupakan besaran skalar. Kemudian yang kedua adalah perpindahan. Nah, perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan merupakan besaran vektor sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Jadi negatif kalau arahnya berlawanan. Kemudian ada kelajuan rata-rata, yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian ada kecepatan rata-rata, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Ini soal SBMPTN tahun 2013. Nah, di sini ada tabel posisi titik A, B, C, D, E, F. Ini posisinya, kemudian ini waktu tempuhnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah kelajuan rata-rata benda tersebut dari A sampai ke D. Nah, jadi hanya sampai ke D saja, walau tabelnya sampai ke F, ya. Nah, pertama kita tentukan dulu jaraknya. Nah, tentu jarak dari A ke D, lintasannya A ke B dulu, B ke C, C ke D. Nah, kita lihat dari A ke B, 30 ke 52, ya, itu berarti 22. Kemudian dari 52 ke 38, itu 14, dan 38 ke 0, berarti 38. Maka ditulislah jaraknya 22 tambah 14 tambah 38, jadi tidak ada tanda negatif, ya, dijumlahkan semuanya. Karena ini besaran skalar. Sama dengan 74 meter. Kemudian waktunya. Nah, TAB dari A ke B, kemudian BC dan CD dijumlahkan 10, 10, dan 10. Ya. Dari ini kan dari 0 ke 10, 10 ke 20 kan 10, ini juga 10. Ya. Jadi 30 sekon. Maka kelajuan rata-ratanya adalah jarak dibagi waktu, jaraknya 74, waktunya 30, maka diperoleh hasilnya 2,47 meter per sekon. Jadi jawabannya E. Contoh soal nomor 2, soal SNMPTN 2011. Ya. Nah, sebuah mobil melintas jalan lurus selama 40 menit dengan kecepatan tetap 1,5 km per jam. Jika kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dengan kecepatan yang sama, maka besar kecepatan rata-ratanya adalah berapa kilometer per menit. Nah, karena ditanya kecepatan rata-rata, berarti kita harus tahu dulu perpindahannya. Nah, perpindahannya adalah, pertama, dia menempuh jaraknya berapa, atau perpindahannya berapa selama 40 menit. Karena kecepatannya 1,5 km per menit, berarti perpindahannya adalah 1,5 dikali 40. Nah, kemudian berbalik arah 30 km. Nah, jadi tandanya negatif. Maka diperoleh ini 60 min 30 sama dengan 30 km. Lalu kemudian waktunya, delta T-nya, mula-mula kan ini 40 menit. Berbalik arah 30 km. Nah, kalau 60 km, 40 menit, berarti kalau 30 meter, maaf, berarti 30 km adalah 20 menit, karena kecepatannya sama. Maka diperoleh delta T-nya 60 menit, sehingga kecepatan rata-ratanya bisa dituliskan perpindahan dibagi waktunya 30 km per 60 menit, sama dengan 0,5 km per menit. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua tentang GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya konstan. Rumusnya hanya satu,
yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi jarak dengan waktu berbanding lurus. Kemudian kecepatannya konstan, tidak ada perubahan kecepatan, berarti A-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua ada GLBB. Nah, kalau GLBB rumusnya ada 3 ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah secara beraturan, nah dengan percepatan tetap. Rumusnya ada 3, V, V0 plus AT. V kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau dalam gerak vertikal, maka A-nya itu sama dengan percepatan gravitasi dan jaraknya sama dengan ketinggian atau H ya. Nah, grafiknya seperti ini untuk GLBB ya. Nah, jadi S itu bergantung kepada T kuadrat. Jadi kalau T kuadrat bentuknya seperti ini. Kemudian kecepatannya berubah secara tetap perubahannya. Nah, ini ya. Kemiringannya itu sama dengan percepatan. Nah, percepatannya tetap. Nah, ini ya grafiknya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Ini soal nomor 1, soal SPMB 2003. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata kecepatannya berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 km. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh berapa meter. Oke, nah gambarannya seperti ini ya. Mula-mula kecepatannya 30 meter per sekon, kemudian setelah menempuh jarak 75 menjadi 15 meter per sekon, dan berhenti akhirnya setelah menempuh jarak berapa lagi. Nah, kita gunakan hubungan antara jarak kecepatan ya. Nah, persamaannya ini V kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita perhatikan dari posisi 1 ke posisi 2. Berarti ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Ya, ini jaraknya. Kita masukkan angkanya, ya kan? 15 kuadrat, 30 kuadrat, plus 2A kali 75. Maka diperolehlah nilai A-nya, yaitu min 4,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke posisi 2 ke posisi 3. Rumus yang digunakan tetap sama. Ya, V-nya berarti 0 dan V0-nya 15. Nah, percepatannya kan tetap ya, min 4,5. Maka diperoleh nilai S-nya adalah 25 meter. Nah, selain menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan grafik. Nah, ya, kan seperti ini. Mula-mula kecepatannya 30, kemudian menjadi 15, jarak tempuhnya 75, kemudian akhirnya berhenti jadi 0 kecepatannya kan. Nih, 30, 15, 0. Ini membagi jarak yang sama. Berarti ini juga ke sini pasti sama ya. Nah, jadi terbentuk nanti sebuah segitiga, grafiknya seperti ini nih, kita lihat. Nah, sedangkan jarak itu dari grafik sama dengan luas, grafik V fungsi T. Nah, jadi kalau ini jarak tempuh yang 75 dari 30 ke 15. Nah, ini 75 berarti. Yang ditanya yang ini, yang S ini, dari 15 ke 0. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, ini yang merah yang ditanya. Kemudian yang biru ini, kalau kita bagi-bagi, jadi polanya seperti ini kan. Berarti ini akan terbentuk 3 buah segitiga. 1, 2, 3. 75 meter, ini ukurannya sama. Maka berarti masing-masing nilainya 25, 25, dan 25. Nah, tentu segitiga yang biru ini akan sama dengan yang merah. Berarti yang merah juga adalah 25. Kesimpulannya, S adalah 25 meter. Ya. Contoh soal nomor 2. Sebuah sedan melaju pada jarak 50 meter di depan sebuah bis di satu jalur
jalan tol dengan kelajuan yang sama, secara tiba-tiba sedan direm dengan perlambatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Pada saat yang sama, bis juga direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Sampai akhirnya sedan berhenti dan pada saat itu bis masih bergerak dengan kelajuan PB dengan hidung bis tepat menyentuh bagian belakang sedan. Maka besarnya PB adalah berapa? Oke, kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini ada mobil sedan, di belakangnya ada bis. Ini jaraknya 50 meter. Nah, kemudian direm, nah, berhenti, kemudian bisnya nabrakan gitu. Nah, maka bisa kita simpulkan berarti ketika di posisi sedan berhenti ini, jarak yang ditempuh oleh bis sama dengan jarak yang ditempuh oleh sedan ditambah 50 meter. Ya kan? Nah, bis diperlambat karena direm, maka ini rumusnya kan? Nah, perlambatannya adalah 2 nih. Perlambatannya 2. Untuk sedan, nah ini rumus S-nya, perlambatannya 3 plus 50 karena berada 50 di depan bis. Kita tuliskan lagi persamaannya jadi seperti ini karena P0T-nya kan sama nih, melajunya dengan kecepatan yang sama. Jadi V0-nya habis, V0T-nya nih, pindahkan ke kiri. Jadi tinggal setengah T kuadrat sama dengan 50 ya. Kan ini kan 3/2, ini 1, jadi tinggal setengah, pindah ruas. Nah, T-nya diperoleh 10 detik. Nah, jadi dari awal sampai kejadian itu 10 detik. Kemudian untuk mencari V sedan, nah, V sedan itu rumusnya kan V0 plus AT. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, berhenti sedannya jadi 0 V0 min 3 kali 10. Ya kan? T-nya 10 sekon. Dapat V0-nya 30. Kelajuannya sama awalnya kan, ini 30, ini juga 30 meter per sekon. Ditanya PB, PB pas nabrak, maka PB sama dengan P0 min AT juga. P0-nya 30, nah, A-nya 2 untuk bis dan T-nya 10, ya maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian nomor 3. Nah, di sini ada tabel hubungan antara waktu dan kecepatan. Nah, pertanyaannya adalah perpindahan kereta selama 10 detik. Nah, dari tabel ini kita bisa buatkan grafik seperti ini, ya. Jadi pada saat T00, pada saat T1, 2 dan seterusnya, pada saat T4 itu 8, pada saat T6 juga masih 8, pada saat T80 ya. Kemudian pada saat T-nya 9 adalah min 4, pada saat T-nya 10 juga min 4. Jadi pola grafiknya dipercepat, konstan, diperlambat, berbalik arah, konstan lagi. Ya, jadi perpindahannya sama dengan luas grafiknya. Karena perpindahan, maka yang di atas luasnya positif, yang di bawah luasnya negatif. Jadi kita tuliskan 16 tambah 16 tambah 8, lalu yang bawah min 2, min 4. Hasilnya adalah 34 meter. Kemudian contoh nomor 4. Seorang supir sedang mengendari sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per detik. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi sopir untuk bereaksi dengan mengerem ya dan mengerem. Akibatnya mobil melambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah berapa meter. Nah, jadi pertama, berarti kecepatan konstan dulu selama 0,1 detik, kemudian setelah itu baru diperlambat karena direm. Ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, pertama ketika pengereman dulu, ya, ketika pengereman, jadi kalau berhenti berarti 0, kecepatan akhirnya, kemudian kecepatan awalnya 25, ini min diperlambat ya, A-nya adalah min 5 berarti ya. Nah, kali S, S-nya dapat 62,5. Itu pada saat kakinya sudah
menginjak rem. Nah, kemudian S totalnya berarti adalah S ketika pengereman dan sesaat sebelum pengereman. Jadi yang ini, ketika kakinya belum mengenai, berarti masih kecepatan konstan, jadi V0 kali T. Maka diperolehlah 25 kali 0,1, ini selama 0,1 detik, nah kemudian ini selama pengereman sambil berhenti. Ini selama pengereman sampai berhenti. Maka diperoleh hasilnya menjadi 65 meter. Kemudian contoh yang nomor 5, di situ ada grafik hubungan kecepatan, fungsi waktu, ditanya jarak. Ya, kalau ditanya jarak, tinggal kita hitung luasnya saja. Ya, tandanya semua positif kalau jarak. Oke, jadi ini grafiknya. Pertama, sampai 4 detik itu adalah GLB. Kita tinggal hitung luas persegi ya. Nah, ini. Berarti 4 kali 5. Kemudian dari 4 detik sampai 8 detik itu adalah trapesium. Nah, ini trapesium. Maka kita tuliskan jaraknya sama dengan luas grafik. Nah, 4 kali 5 yang segi 4-nya. Ini untuk luas trapesiumnya. Setengah kali 2 sisi yang sejajar, ini 5 tambah 10 kali sisi yang lainnya 4. Maka diperoleh hasilnya 50 meter. Kemudian nomor 6, ini soal SIMAK UI tahun 2011. Ya. Pada suatu balapan mobil, mobil A dan B bergerak dengan kecepatan maksimum yaitu 70 meter per detik dengan arah yang sama. Mobil A melakukan pemberhentian sementara atau pit stop pada jarak 245 meter dengan memperlambat sampai berhenti. Mobil A melakukan pit stop selama 5 detik dan mempercepat mobilnya sampai kecepatan maksimum. Nah, jaraknya 350 meter. Jarak antara mobil A dan mobil B jika mobil B bergerak dengan kecepatan konstan adalah berapa? Nah, untuk mobil A, kita bisa buatkan grafiknya seperti ini. Ya. Jadi, apakah ini dimulai dari 0 dulu sampai maksimum atau dari maksimum langsung berhenti? Ya, bisa. Yang penting bentuknya tetap segitiga. Ya, nanti bentuknya tetap segitiga, ya. Nah, kemudian di sini berhenti selama 5 detik, lalu kemudian dipercepat lagi sampai maksimum lagi. Jadi ini 70 di sini, ya. Nah, maka yang kuning ini adalah tadi 245, kan setengah kali alas kali tinggi. Ya, ini kita sebut saja T1 nih. T1 tingginya kan 70 maksimumnya. Maka diperoleh T1-nya adalah 7 sekon. Kemudian untuk yang biru, nah, segitiga lagi, 350, tadi kan menempuh jaraknya setengah kali, yang ini kita sebut saja T2, ya, dari sini ke sini, kali 70 juga maksimumnya, maka T2-nya adalah 10 sekon. Jadi ini ke sini 7 detik, ini ke sini 5 detik, dan ini ke sini 10 detik. Maka total waktunya adalah 7 tambah 5 tambah 10. Jadi 22 detik. Nah, sedangkan jaraknya tinggal dijumlahkan ya, 245 tambah 350, 595 meter. Untuk mobil B, nah kan kecepatannya konstan. Jadi tinggal V kali T. Maksimum dia 70 kali waktunya sama kan 22 detik. Jadi 1540. Maka jarak antara mobil A dan mobil B, nah itu adalah SB dikurangi SA, 1540 min 595 sama dengan 945 meter. Nah, kemudian nomor 7, ada sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter per sekon hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per sekon dan waktu total untuk bergeraknya adalah 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik. Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini grafiknya ya. Jadi mula-mula 0,
kemudian dipercepat, ya. Percepatannya adalah 5 meter per detik. Kemudian kecepatan konstan, lalu diperlambat lagi 5 meter per detik. Nah, waktu totalnya adalah 25 detik. Kecepatan rata-ratanya 20 meter per sekon. Oke. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya seperti ini. V0 plus AT. Ya. Oke, nah jadi kalau ini percepatannya 5, ini perlambatannya 5, berarti waktu dari sini ke sini sama dengan waktu dari sini ke sini. Ya. Oke, jadi V di sini akan sama dengan 0 ditambah 5 kali T. 1 ya. Nah, kemudian luas total, nah, ini kan berarti jarak nih, luas totalnya, atau perpindahan kalau di sini sama. Ya, ini luas 1, luas 2, luas 3. Nah, kemudian luas total juga sama dengan V kali T2. Kenapa? Karena kalau segitiga ini yang ketiga sama dengan segitiga yang ke satu, karena ini ke sini waktunya sama, ya kan? Jadi kalau dipindahkan ke sini, plok gitu ya, sama dengan segitiga ini. Jadi nanti bentuknya segi 4. Sehingga luasnya sama dengan V dikali dengan T2. Nah, V kali T2 atau sama dengan kecepatan rata-rata selama 25 detik. Ya, V rata-rata kali 25 detik. Oke, nah, jadi luasnya adalah ini V kali T2. V-nya dari sini 5T1. Ya, 5T1, kemudian T2-nya akan sama dengan 25 dikurangi T1 karena ini ke sini kan T1 nih. Dari T2 ke 25 sama dengan dari 0 ke T1. Jadi 25 min T1, T2-nya itu dari sini ke sini, ya. Nah, akan sama dengan ini rata-ratanya, kecepatannya, kemudian kali 25. Dibagi 5, ya, dibagi 5, 5 ini hilang, ini jadi tinggal 5, maka diperoleh 25T1 dikurangi T1 kuadrat sama dengan 100. Nah, atau bisa dituliskan T1 kuadrat min 25T1 plus 100 sama dengan 0 difaktorkan, maka diperoleh T1-nya 5 atau 20 detik. Nah, logikanya kalau T1-nya 20, nah ini ke sini 20, kan pasti lebih dari 25. Berarti tidak mungkin 20 detik. Yang mungkin adalah ini 5 detik, ini juga 5 detik. Nah, kalau ini 5 detik, ini 5 detik, sudah 10 detik, berarti ini adalah 15 detik. Ya. Maka yang benar T1 adalah 5 sekon, dan T2-nya adalah 20 sekon, berarti ya. Nah, berarti T1 ke T2-nya adalah 15 detik. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, yang ini 15 detik. Oke. Kemudian, sekarang kita masuk ke gerak vertikal. Nah, sebuah batu dilempar vertikal ke atas, laju awalnya 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Maka besar percepatan gravitasinya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah berapa sekon? Oke, gambarannya seperti ini. Ya, dilempar dari puncak gedung, ketinggiannya 80 meter, kemudian nanti balik lagi sampai ke tanah. Nah, pertanyaannya waktunya berapa detik? Ya. Oke, kita gunakan rumus gerak vertikal ke atas. Nah, ya. Karena ada posisi awal pada ketinggian tertentu, maka di sini tambahkan H0. Ya, H0. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Nah, ini kan V0T min setengah GT kuadrat. Posisi awalnya adalah di sini 80, posisi akhirnya di 0, ya. Maka kita tuliskan seperti ini. Ini di tanah, ini di puncak gedung, kecepatan awalnya 30, nah ini setengah GT kuadrat, G-nya 10. Jadilah persamaan kuadrat ya, dibagi 5 semua, ini kan 5, ini tinggal 6, ini jadi 16. Oke, jadi persamaan kuadrat, lalu difaktorkan, maka diperoleh T-nya adalah 8 detik. Ya, tidak mungkin T-nya negatif ya. Kemudian nomor 9.
Nah, sekarang bendanya dua. Dua-duanya dilempar ke atas bersamaan dengan kecepatan yang berbeda. Maka jarak antara kedua bola pada saat bola satu mencapai titik tertinggi adalah berapa meter. Oke, nah ini misalnya benda satu, kecepatannya 10 meter per sekon. Ini benda dua, karena kecepatannya lebih besar, 20 meter per sekon, jadi lebih tinggi. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk bola satu mencapai titik tertinggi, berarti kecepatan akhirnya 0. Ya kan? Nah, di sini 0. Awalnya kan 10, yang ini. Nah, maka diperolehlah mencapai titik tertinggi, waktunya 1 detik. Dan titik tertingginya adalah, kita gunakan V0T minus setengah GT kuadrat. Ya, 10 kali 1 setengah G 1 kuadrat. Dapat 5 meter, jadi ini tingginya 5 meter. Nah, pada saat ini mencapai 5 meter, bola 2 mencapai ketinggian berapa? Nah, jadi untuk bola 2, kita masukkan ke rumus yang sama. Nah, hanya P0-nya di sini adalah 20, kecepatan awalnya. Ya, masukkan. Maka diperoleh hasilnya adalah 15 meter. Ya. Nah, sehingga kalau posisinya ini 5 meter dan ini 15 meter, maka jarak antara kedua bola pada saat itu adalah 10 meter. Jawabnya E. Nomor 10, ini juga sama, ada bola A, bola B, tapi posisinya yang satu di atas, bola A, lalu bola B dilempar ke atas. Bola A dilepaskan pada ketinggian 60 meter. Jadi kalau digambarkan posisinya seperti ini. Ya, bola A jatuh bebas, bola B dilempar ke atas, kecepatannya 20 meter. Ini jaraknya adalah 60 meter. Nah, bola A dan B bertemu pada saat, nah misalnya bertemu di sini nih, di pas yang merah ini ya. Berarti ini menempuh jarak HA, ini menempuh jarak HB. Ya. Nah, bertemu itu terjadi ketika HA tambah HB-nya kan 60 berarti ya. Ini tambah ini sama dengan 60. Ya, jadi persamaannya HA tambah HB 60. Nah, HA-nya jatuh bebas, setengah GT kuadrat, P0-nya 0 kan. Untuk B, V0T min setengah GT kuadrat, karena diperlambat ke atas sama dengan 60 meter. Oke, setengah GT kuadratnya habis, karena yang kiri positif, yang kanan negatif. Jadi tinggal V0T sama dengan 60, ya. P0-nya adalah 20, maka diperoleh T-nya 3 detik. Ya, pernyataan yang ketiga adalah salah. Bukan 2 sekon, tapi 3 sekon. Kemudian berikutnya, VA sama dengan G kali T. Nah, maka kita masukkan 10 kali 3, 30 meter per sekon. Sementara PB V0 min GT, karena diperlambat kan. Nah, maka diperoleh hasilnya min 10 meter per sekon. Jadi, kelajuan kedua bola tidak sama pas bertemu. Yang satu 30, yang kedua adalah 10. Jadi, nomor 1 juga salah. Kemudian B, ini tandanya negatif nih V-nya. Berarti gerakannya sedang turun berlawanan arah dengan arah gerak semula. Jadi pernyataan yang kedua benar. Kemudian posisi B, HB V0T min setengah GT kuadrat. Ya, masukkan. Nah, V0-nya 20 kali 3 min setengah G kali 3 kuadrat sama dengan 15 meter. Jadi yang nomor 4 benar. Maka yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.